Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Fantahu amanaha wa anhu wa khadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar mutallil jabal. Wa asyhadu anna sayyidina wan nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa hudahu ila yaumil ba'si wal nusur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad badal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah masih tetap sayang kepada kita. Kasih sayang Allah tidak pernah terbatas. Kita masih sempat hadir untuk salat Jumat. Kita masih ada menggunakan atau memakai baju yang layak. Kita masih sempat duduk di alas yang bagus. Sementara saudara kita mungkin beras pun sudah tidak ada. Mungkin tempat tinggalnya juga sudah hancur segalanya. Dia seperti putus harapan, seakan-akan Tuhan tidak menyayanginya. Maka kasih sayang Allah itu tetap kita berikan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Karena kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjuang sampai titik darah penghabisan. Rasulullah berjuang dengan penuh gigih. Semua diperuntukkan untuk kebahagiaan umatnya, mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak. Dalam kehidupan ini kita tentu saja berpedoman dari Al-Quran dan hadis. Ada beberapa ayat yang khatib bacakan bermakna bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, dan kamu jangan ragu sedikit pun terhadap kebenaran Allah itu. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Satu musibah yang menimpa kamu disebabkan karena perbuatan tangan kamu sendiri. Begitu juga di dalam ayat yang lain, zaharal fasadu fil ardi fi barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Kalau kita mendalami hal ini, di mana letaknya takdir? Di mana letaknya musibah? Di mana letaknya itu karena perbuatan kita sendiri? Kalau takdir, kalau kita bersawah dalam satu petak, teman kita yang lain juga bersawah dalam satu petak, bibitnya sama, pupuknya sama, tanahnya sama, letaknya di tempat bersamaan.
Ibadah orang yang memeliharanya pun sama, tapi hasilnya berbeda. Itulah takdir. Tapi apakah musibah yang sekarang ini kita bisa katakan takdir? Kita bisa melihat beberapa kisah ke belakang. Rasulullah menghendaki faksusin kasasalah lakum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah masa lalu itu untuk menjadi bahan pemikiran. Awal tragedi kehidupan umat manusia terjadi pembunuhan itu adalah Kabil yang membunuh adiknya Habil. Dari mana dimulai pembunuhan itu? Dari hawa nafsu yang tidak terpenuhi dari abangnya Kabil, sehingga dia membunuh adiknya Habil dalam memperebutkan pertanian, kemudian memperebutkan peternakan. Bahan pertanian yang dikelola oleh Kabil tidak begitu berhasil baik, sehingga tidak diterima menjadi korbannya kepada Allah. Tapi Habil, dia sebagai peternak yang bagus, tapi diberikan korbannya itu dengan ternak yang baik sehingga diterima. Begitu juga perebutan Labuna dan Iklima sebagai istri dari Kabil dan Habil. Tidak terpenuhi hawa nafsu Kabil sehingga dia bunuh adik kandungnya. Itulah tragedi pertama di dunia. Terjadi pembunuhan karena hawa nafsu. Begitu juga terjadi pada zaman Nabi Nuh. Semua kaum Nabi Nuh itu tidak menerima kebenaran yang diberikan oleh Allah, sehingga dia didatangkan banjir. Hanya tinggal beberapa orang lagi, yang lainnya semua musnah. Begitu juga pada saat Nabi Musa, karena Fir'aun terlalu kejam di dalam hidupnya, dia mengaku sebagai Tuhan, membunuh semua kaumnya yang menentang. Tapi Tuhan tidak tidur, membantu Nabi Musa melalui tongkatnya membelah Laut Merah, sehingga Fir'aun itu musnah. Begitu juga pada Nabi Saleh, kaum Ad yang membangkang, yang tidak pernah menerima kebenaran, dia pun hancur begitu saja. Begitu juga kaum Samud, begitu juga beberapa kaum yang habis dihancurkan oleh Allah karena dia menentang kebenaran. Maka kalau kita lihat ke belakang, adanya tsunami itu adalah laut yang mengeluarkan airnya sehingga membenamkan lebih dari 300.000 jiwa dalam 1 menit. Apa maknanya? Semua yang membangkang, semua yang mengkhianati, semua yang melakukan kejahatan tanpa batas akan dihukum oleh Allah pada waktunya. Kalau tidak pun di dunia ini, di akhirat demi Allah akan mendapat hukuman. Maka kalau kita lihat kejadian sebulan terakhir ini, apakah itu takdir? Atau itu hasil kejahatan? Atau itu hasil kezaliman? Atau itu adalah hasil kemaksiatan? Kalau kita lihat rentoknya danau Laut Tawar, itu mungkin karena kemaksiatan seperti zaman Nabi Lut karena hidupnya LGBT. Maka dilongsorkanlah semua tanah yang menghabiskan kaum Nabi Lut. Maka kalau kita lihat Laut Tawar itu membentang, longsor, menghabiskan banyak rumah, apakah itu hukum Allah? Apakah itu musibah?
Tapi kalau kita lihat dari siklon yang berkembang, kita lihat dari apa yang ada di depan mata kita, sedikit barangkali kita ulas mengenai lingkungan hidup. Hatib pernah menjadi kepala badan dampak pengendalian lingkungan hidup pada tahun 2000-an di Aceh Tengah ini. Kalau dalam ilmu lingkungan, itu pohon, daunnya yang rindang, itu tempat arus angin, badai yang besar untuk terbang ke sana kemari. Di saat pohon itu sudah tidak ada, siklon arus badai itu terbang tidak tahu arah, entah kemana dia suka. Itulah yang terjadi. Saat kita dingin sedikit seperti kedinginan, saat kita panas sedikit seperti kepanasan. Karena arah angin itu tidak ada lagi tempatnya, karena pohon itu sudah ditebang. Dalam ilmu lingkungan, hutan itu telah ditebang jutaan pohon. Dalam satu pohon itu menyimpan puluhan liter air sesuai dengan besaran pohon itu. Kalau pohon itu sebesar drum, maka airnya di dalam itu berdrom-drom, ditampung oleh daunnya, diresapkan oleh batangnya, cabangnya, kemudian masuklah ke akarnya, maka air berhenti di situ. Di saat kemarau tiba, batang itu tidak pernah kering, daun itu tidak pernah kering. Kenapa? Masih ada air di dalam akar yang kembali ke pohon. Di saat pohon itu telah ditebang, gunung-gunung itu ada palung di sekitarnya. Maka yang rontok itu mulai dari palungnya, bukan mulai dari atasnya. Lihatlah longsor itu ada nggak dari atasnya langsung? Tidak. Karena di pinggir itu ada palung-palung yang menyimpan air. Pada saat hujan lebat, kalau hanya sekali-sekali hujan itu, berhentilah air itu di akar pohon itu dan di palung-palung itu. Karena hujan lebat, ukurannya dalam 5 meter, cuma 1.500 titik tetesan. Tapi kalau hujan ret-ret, bahasa gayuran ret-ret, sampai 7 hari kalau dalam Al-Quran itu menimbulkan tetesan air yang luar biasa. Dalam 5 meter itu ada 3.000 tetesan air. 7 hari tidak berhenti. Maka palung-palung di gunung itu tidak sanggup menahan, maka dia meledak. Itulah yang terjadi. Air itu kalau sudah meledak, dia akan mengikuti kemana aliran nenek moyangnya dulu. Kemana dulu air itu mengalir? Ke situ. Maka di saat aliran air itu telah dikecilkan, di saat sungai-sungai itu telah dikecilkan, maka itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran Ar-Rum ayat 41, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Bayangkan, semua danau di dunia ini memiliki batu cadas yang dipegang oleh akar rumput, yang dipegang oleh akar kayu besar. Di saat sekeliling danau laut tawar sudah dipotong pinus itu semua, maka akarnya tidak memegang batu-batu cadas itu. Dan kemudian di bawah kita lihat sudah dibeton, kita lihat sudah dibangun homestay, sudah kita lihat dibangun di bantaran sungai, sudah dibuka Pantan Gelowah. Pada tahun 2000 sudah saya ingatkan, Pantan Terong, Pantan Gelowah itu tidak boleh dibuka.
tapi kita tidak sanggup melawan kebijakan itu sendiri, maka dibuka. Maka apa yang terjadi di Toeran itu? Kalau melihat sejarah sekarang ini ke Toeran, bila berjalan dari pinggir danau, dari pinggir hutan ke pinggir danau, kita jalan di atas kayu, ada jutaan pohon. Dari mana datangnya kalau bukan karena penebangan? Terjadi kehancuran pada kaum-kaum dahulu pada masa nabi-nabi itu. Semua kena perebutan rezeki, perebutan hawa nafsu yang tidak terkendali. Apa buktinya bahwa penebangan hutan itu jutaan pohon? Karena pohon yang mengalir itu ke bawah, dibawa oleh air sungai itu, semua ada nomor, semua ada pemilik, berarti ada yang menebang. Menebang sebuah pohon, kata Rasulullah, siapa yang menebang sebuah pohon sidir tanpa peruntukan yang jelas, kubenamkan dia ke dalam neraka. Bukan dibuang, kubenamkan dia dalam neraka. Hadis sahih. Apalagi jutaan pohon. Kalaupun mencari kekayaan, memang betul rezeki itu datang dari Tuhan, harus kita cari. Tetapi mencari rezeki itu apakah harus mengorbankan orang lain? Saya tidak tahu siapa pemilik kayu itu, siapa yang menebang kayu itu. Tetapi penebangnya itu bukan orang susah, bukan orang miskin. Kalau orang miskin menebang kayu, galang pun tidak sanggup dia beli. Jangankan dia membeli beko, membeli sinso, membeli alat-alat berat, kalau bukan orang kaya. Tapi apakah orang kaya itu kalau makan tidak sama seperti kita? Apakah makan 1-2 piring? Apakah kena kaya itu terus makan 1 bakul sekali makan? Apakah karena kita itu pejabat lalu sekali makan itu 1 bakul? Enggak juga. Lalu untuk apa kita cari berlebihan? Disebutkan dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu mencari makan di antara kamu dengan batil. Boleh saja mencari makan, boleh saja mencari kekayaan, mungkin khawatir anak keturunan susah di kemudian hari. Tapi perintah Al-Quran, jaga keturunanmu itu adalah kualitasnya, bukan kekayaannya. Tapi kadang-kadang kita mencari harta karena takut keturunan kita susah. Untuk apa? Masa hidup pun anak kita belum tentu sempurna, apalagi kita sudah meninggal. Kenapa harus khawatir anak itu kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia? Masa kita hidup pun anak itu belum bagus, apalagi kita sudah mati. Lalu kemana kita serahkan? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita belajar dari Undang-Undang Dasar 1945, lindungilah segenap tumpah darah bangsa Indonesia, makmurkan dan sejahterakan rakyat Indonesia, dan lindungi semuanya dan cerdaskan bangsa Indonesia. Itu amanah undang-undang. Lalu amanah Kepmen PUPR nomor 28 tahun 2015, sepadan sungai, sepadan laut 50 meter dari sungai, dari laut itu tidak boleh dibangun. Coba lihat lampahan itu, coba lihat di Payahilang itu, coba lihat di mana-mana, sepadan sungai sudah semua dibangun. Lalu siapa yang mengawasi? Kenapa tidak ada kebijakan untuk memantau itu semua? Bukan pun dari ayat, dari Kepmen 28 itu pun sudah jelas tidak boleh dibangun, apalagi di bendung. Tetesan air yang mengerok batu cadas di danau akan turun ke bawah, kemudian di bawah dibeton mulai dari Teluk Mendale sampai ke sana. Apakah kita buta melihat itu dengan undang-undang itu, dengan Kepmen itu, dengan ayat-ayat itu? Maka itulah yang terjadi, yang menjadi kekecewaan kita.
Sedikit sekali orang yang berbuat maksiat, sedikit sekali orang yang menebang hutan, tapi kita menerima akibatnya. Sulit sekali hidup. Saya sudah hidup hampir 70 tahun. Ini musibah yang paling berat, dan akibatnya ini lama. Pemulihan ekonomi lama. Dan kejadian-kejadian ini, kalau kita lihat, luar biasa beratnya. Untung ada TNI, untung ada Polri. Kalau tidak, mungkin penjarahan akan terjadi di mana-mana. Maka kita berperan dalam kehidupan ini. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Karena kalau kita menebang pohon, kita akan dilaknat oleh Allah. Rezeki yang kita ambil terlalu berlebihan, itulah yang terjadi, memusnahkan umat-umat di masa lalu. Maka bagaimana jalan keluarnya? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kasih sayang. Kaum-kaum dahulu dimusnahkan, hanya tinggal 10-20 orang lagi, tapi kita masih banyak tinggal karena kasih sayang Allah. Tapi kalau kita pun satu waktu tidak mendengar lagi amanah-amanah Allah, amanah-amanah undang-undang, amanah-amanah Kepmen tentang lingkungan, mungkin kita pun menjadi satu kaum yang dimusnahkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga merupakan kasih sayang Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa hidup, dan kita berdoa terus, ini akan kembali seperti semula. Tapi kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkan dalam Al-Quran, Tuhan tidak merubah nasibmu kalau kamu tidak mau merubahnya sendiri. Musibah yang menimpa kamu disebabkan karena perbuatan kamu sendiri, tetapi itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ar-Rum ayat 41, di ujung ayat disebutkan maknanya, semua itu adalah balasan dariku, maka cepatlah kamu kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita mungkin kecewa, semakin ada musibah, semakin dia tidak salat. Padahal kalau air tidak ada, bisa dia tayamum. Bagaimana kasih sayang Allah kepada kita? Dari air dirubah ke debu, demi salat itu harus dilakukan. Tapi mungkin kita lihat begitu banyak di mana tenda-tenda, orang-orang jualan, begitu azan berbunyi dia masih di tempat itu berkelakar seperti tidak ada musibah. Maka kalau itu perlakuan kita, mungkin kita pun akan menjadi satu kaum yang dimusnahkan oleh Allah akibat perbuatan kita sendiri. Tetapi kita masih bersyukur bahwa Allah masih menyayangi kita. Kita masih bisa hidup dengan layak, dan nanti Allah akan mengembalikan kita ke tempatnya, dan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Rasulullah? 700 dosamu kamu bawa kepada Tuhanmu, seketika bisa diampuni kalau kamu seketika bisa bertobat dari musibah ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum bi tughyanihim ya'mahun. Jangan kamu campurkan yang batil dengan yang benar.
Allah tahu mana yang benar dan kita pun tahu mana yang benar. Kamu jangan memperolok-olok Allah. Allah itu lebih jago memperolok-olokmu. Kemudian kebenaran Allah itu mutlak. Beradalah kamu dalam kebenaran itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus salat.